Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita berbincang tentang nubuatan yang diperlihatkan kepada Daniel, yaitu 70 kali 7 masa takdir Israel dalam nubuatan, di mana 70 kali 7 masa ini dibagi menjadi 3 periode, yaitu pertama 7 kali 7 masa, dan yang kedua 62 kali 7 masa, dan yang terakhir, yang ketiga, 1 kali 7 masa. Periode 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa itu semuanya sudah digenapi. Nah, bagaimana tentang periode 1 kali 7 masa ini? Kapan kira-kira ini digenapi? Atau apakah sedang digenapi? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita masuk dalam topik ini, maka suatu hal yang sangat penting yang umat Tuhan ketahui, yaitu tentang pengangkatan gereja. Karena Alkitab sangat jelas mengatakan bahwa sebelum masa kesusahan itu terjadi, maka gereja Tuhan akan diangkat terlebih dahulu. Nah, peristiwa pengangkatan gereja kita tidak temukan di dalam Alkitab Perjanjian Lama, tetapi hal ini bisa kita temukan pertama kali di dalam Perjanjian Baru, yaitu Tuhan Yesus sendiri langsung mengatakannya kepada murid-muridnya, yaitu di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Dan inilah fakta yang berbicara sesungguhnya tentang pengangkatan. Saya akan bacakan buat kita. Demikian firman Tuhan, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Nah, perkataan "aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku" ini ada berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus. Tetapi perkataan Tuhan Yesus di sini, apakah kedatangan Tuhan Yesus menginjakkan kaki yang untuk menghancurkan si iblis? Tentu tidak, Bapak Ibu. Karena jelas dikatakan di sini, "Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Nah, memang pada saat firman ini disampaikan atau nubuatan ini, kita bisa memahami bahwa para murid belum mengerti apa maksud dan tujuan perkataan Tuhan Yesus ini. Hal itu bisa kita lihat dari pertanyaan-pertanyaan yang timbul berikutnya dari para murid, seperti Thomas di ayat yang kelima. Dia berkata, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Nah, seperti juga Filipus, dikatakan demikian, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Nah, dari ucapan-ucapan murid ini, tentu kita bisa memahami bahwa mungkin saat itu mereka sedang bingung. Mungkin saat itu mereka sedang mengalami tekanan, karena mereka tahu guru mereka segera akan ditangkap. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang berbicara tentang peristiwa pengangkatan gereja dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, itu sering membingungkan. Demikian halnya jemaat di Tesalonika. Mereka banyak bertanya, bagaimana nasib keluarga mereka yang sudah meninggal? Bagaimana nasib mereka yang masih hidup nanti? Nah, sehingga apa yang Yesus sampaikan dalam Yohanes 14 ini, itu bisa diperkuat, diulang kembali oleh Paulus, yaitu tentang pengangkatan gereja ini, tentang rapture ini. Nah, selain Yohanes 14 ayat yang kedua dan ketiga ini, kita buka 1 Tesalonika pasal 4, mulai dari ayat 13. Dari kedua ayat ini sesungguhnya sudah bisa menjawab bahwa memang pengangkatan gereja itu ada, bahwa rapture itu jelas-jelas ada.
Dikatakan demikian dalam firman Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Akan dikumpulkan. Nah, di Yohanes 14 tadi katakan, aku akan datang, kata Tuhan Yesus, untuk membawa kamu ke tempat di mana aku berada. Nah, ayat yang 15, 1 Tesalonika ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Nah, di sini lebih jelas Paulus menyampaikan. Kalau tadi di dalam Yohanes 14, kita masih belum tahu seperti apa tekniknya Tuhan Yesus itu datang. Nah, di sini Paulus dengan jelas berbicara nanti Tuhan akan datang, ya, dalam awan menyongsong. Demikian kita selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kedua ayat ini cukup jelas bahwa jemaat Tuhan, gereja Tuhan akan diangkat. Nah, selanjutnya yang perlu kita perhatikan dan kita gali dari firman Tuhan ini, kapan terjadi rapture? Nah, pemahaman tentang rapture itu ada 3 pandangan. Yang pertama, rapture itu terjadi sebelum masa tribulasi. Pandangan yang kedua, rapture terjadi di tengah masa tribulasi. Pandangan yang ketiga, rapture terjadi setelah masa tribulasi. Nah, mari kita lihat dari teks firman Tuhan. Sesungguhnya yang dimaksud masa tribulasi itu atau kesusahan besar itu, apakah di 1 kali 7 masa, atau setelah di pertengahan, atau di akhir? Mari kita buka Matius 24 ayat yang ke-15. Nanti akan jelas dari firman Tuhan ini, kita memahami sesungguhnya apakah pengangkatan itu di awal, di tengah, atau di akhir masa tribulasi itu. Dikatakan di ayat yang ke-15, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Ayat firman Tuhan ini berkata, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Nanti kita baca ya, firman yang dimaksud dari Daniel pasal 9 ayat 27. Namun sebelum itu, kita lihat dulu apa yang terjadi setelah ayat 15 ini. Setelah pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Tentu kejadian-kejadian yang terjadi di ayat 16, ya, ayat 17, 18, dan yang penting yang kita pelajari di ayat 21 penekanannya, ya. Nah, apa yang terjadi setelah pembinasa keji itu menampakkan dirinya? Ini dia. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat. Saya percaya inilah yang dimaksud dengan
tribulasi itu, kesusahan besar itu. Sebab pada masa itu akan terjadi siksa yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Jadi kesusahan besar itu yang dimaksud adalah Matius 24 ayat 21 ini. Nah, kembali kita gali dari ayat 15 tadi. Ketika pembinasa keji berdiri di tempat kudus, maka terjadilah kesusahan besar. Kapan pembinasa keji berdiri di tempat kudus? Mari kita lihat Daniel pasal 9 ayat 27. Pelan-pelan ya, kita simak betul-betul teks daripada firman Tuhan ini ya. Kapan pembinasa keji itu memunculkan diri ya? Di sini dijelaskan ya, pada ayat B-nya, pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan. Kapan datang yang membinasakan? Di pertengahan. Nah, jelas Bapak Ibu, di pertengahan. Nah, apa kaitannya dengan 2 Tesalonika 2 ayat kedua? 2 Tesalonika 2 mulai dari ayat pertama. Bentar. 2 Tesalonika pasal yang kedua, dimulai dari ayat pertama ya. Sekali lagi saya ulang Bapak Ibu Saudara biar jelas. Di Matius 24 ayat 15 tadi dikatakan apabila pembinasa keji itu menyatakan dirinya seperti yang dikatakan oleh Daniel, maka di ayat 21 akan terjadi kesusahan yang besar. Kapan pembinasa keji itu menampakkan diri? Daniel pasal 9 ayat 27 sudah jelas berkata di tengah 1 kali 7 masa itu. Nah, di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ini juga semakin jelas bahwa ada yang menahan gereja Tuhan itu tidak terangkat. Kalau yang menahannya itu sudah diangkat, sudah dibawa, maka disitulah si pembinasa keji itu menyatakan diri. Jadi tidak ada senggang waktu antara ketika gereja Tuhan diangkat kepada datangnya si pembinasa keji itu. Itu artinya apa? Berarti di tengah mid tribulation, bukan pra tribulation. Itu pandangan yang saya gali dan saya sudah tunjukkan ayat firman Tuhannya buat kita semua, penjelasan dari firman Tuhan. Nah, kembali memang ya, pembahasan ini membingungkan. Itu sebabnya juga Paulus berkata di sini tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia ya. Ini dua hal yang berbeda juga ya. Terhimpunnya Dia dengan kita itu diangkat, dibawa ke awan-awan ya. Sementara kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang dimaksud ini itu menginjakkan kaki di bumi. Supaya kamu jangan lekas bingung. Nah, mereka juga suka bingung ya. Sama, kita juga suka bingung.
karena tidak sungguh-sungguh memahami, menggali kebenaran-kebenaran itu, dan selalu mempertahankan apa yang sudah kita terdoktrin dari dulu. Mungkin waktu kita sekolah teologi udah didoktrin, udah diajarkan seperti itu, ya. Maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Sudah sering disampaikan, tapi masih bingung, ya. Sudah sering kita dengar dari tahun-tahun sebelumnya, ya, sudah lama tentang akhir zaman dikotbahkan, bahkan diseminarkan. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia ini, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Apa yang menahan? Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Sejak ada kekristenan, itu kedurhakaan sudah mulai bekerja. Siksaan sudah ada, aniaya sudah ada, kepala yang dipenggal sudah ada, ya. Para rasul matinya tidak pantas, diseret, diikat, dibakar, dan lain sebagainya. Jadi siksaan itu sejak kekristenan ada itu sudah terjadi sampai detik ini. Tetapi sekali lagi yang dimaksud siksaan besar itu, yang belum pernah terjadi itu dimulai di tengah-tengah seperti yang tadi yang sudah kita bahas. Setelah pembinasa keji menyatakan diri, dia diberi kuasa 3,5 tahun. Ada lagi di kitab yang lain dijelaskan itu. Dia diberi kuasa 3,5 tahun. Untuk apa? Untuk melakukan kekejian dan pembinasaan dan lain sebagainya. Nah, kita lanjut. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, ya, telah diangkat, ya, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Diangkat, langsung menyatakan diri, tidak ada jeda waktu, ya, sesuai dengan keterangan yang disampaikan dari teks Matius 24, baik Daniel 9 ayat 27, ya. Ini matching sekarang. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Disinilah Yesus datang kedua kali menginjakkan kaki. Ayat ini menjelaskan itu, ya. Untuk menghancurkan si iblis, untuk memerintah nanti di zaman pemerintahan 1000 tahun. Nah, cukup jelas Bapak Ibu, ya, dari apa yang saya sampaikan ini. Ya, saudara boleh sepakat dan boleh tidak sepakat, itu merupakan, ya, hak masing-masing. Tapi yang jelas saya menunjukkan ayat-ayatnya, dan itu sudah saya tunjukkan kepada para pemirsa bahwa pengangkatan gereja itu adalah di mid tribulation. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Jika ada masukan-masukan, silahkan sampaikan di komentar dengan
sopan ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.